Aku rasa Zaida sudah maksimal ikhtiarnya untuk berjuang tentang masalah pernikahan beliau, dan aku cuma memberikan harapan ke depannya berkarya. Ya, itu biarkan proses hukum berjalan, uh, serahkan kepada Allah, karena saat kita dizalimi oleh orang lain itu adalah saat terindah untuk berdoa kepada Allah. Maka kita perlu berprasangka baik kepada Allah, sangka baik juga kepada hamba Allah. Ya, kadang-kadang sengaja Allah hantarkan orang jahat tuh untuk menzalimi kita supaya kita bisa berdoa. Ya, apa hikmahnya dengan kejadian ini? Sekarang banyak guru menjadi banyak ilmu, ada edukasi juga buat masyarakat tentang pernikahan. Ya, pernikahan, kalau poligami itu adalah bab tertinggi dalam bab pernikahan, tidak semua orang bisa buat. Nah, jadi kalau orang tidak memenuhi syarat untuk membuat hal itu, dia nekat, maka akhirnya jadi fitnah. Seakan-akan syariat Islam masalah, padahal itu oknum-oknum yang belum mampu kemudian merasa mampu, karena syaratnya banyak itu untuk bisa. Ibarat orang bangun rumah, ya lantai pertama belum kuat, tidak boleh naik lantai dua, lantai rubuh. Banyak hikmah, banyak pelajaran, dan aku rasa ya Allah yang hantarkan Zaida di sini, tentu untuk ke depan. Saya suka melihat ke belakang, tapi sekali-sekali aja. Kalau bawa mobil tidak spion terus nabrak juga. Mungkin belum kesampaian yang yang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya di media tentang hak yang sebetulnya tidak didapatkan, perlakuan dan kekerasan psikis, sampai beliau sampai harus terapi dan sebagainya, itu kan hal-hal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kalau nasihat saya sebetulnya sederhana aja ya, buat bapak-bapak yang pengen buka cabang. Ya, kalian tuh jangan nekat kalau kantor pusatnya belum mapan, finansial belum kuat, jangan coba-coba, nanti malah berantakan. Terkait dengan yang Pak Zaida alami, mungkin Ustadz sebagai tokoh agama Ustadz, apakah memenuhi sebagai syariat Islam yang dialami sama Pak Zaida, atau memang malah menyalahi syariat? Ya, saya nggak tahu. Kalau proses nikahnya kan saya nggak tahu. Nikah itu mudah, lebih mudah dari zina. Jadi orang yang mempersulit pernikahan berarti telah mempermudah perzinahan. Kalau tiga orang saling mencintai, memang tidak ada jalan lain kecuali membuka pintu halal itu dengan pernikahan itu. Dan ada pernikahan itu yang berlanjut sampai mati, bahkan sampai ke dalam surga. Ada pernikahan itu terhenti di tengah jalan. Kok bisa ada perceraian dalam Islam ya? Dan itulah maha baiknya Allah ya. Dalam Islam itu ada syariat, ketika satu orang merasa terzalimi, dia berhak menuntut cerai. Kalau perempuan namanya khuluk, kalau laki-laki ketika dia tidak ditaati oleh istrinya, dia siap mentalak. Talak itu artinya peringatan, dan itu cuma 3 kali aja. Kalau 3 kali diperingatkan tidak berubah juga, maka tidak ada kesempatan merujuk setelah talak 3. Itu indah syariat Islam. Oh, aku masih cinta, aku merujuk, nggak bisa. Perempuan dia harus menghalil dulu, harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Nanti setelah pernikahannya kandas juga, kalau ternyata dia pikir, oh ternyata suamiku yang dulu yang aku khuluk, yang menceraikan aku lebih baik. Nah, dia balik lagi. Nah, sering kali kejadian kayak gitu, akhirnya kembali ke laptop juga, kan habis nikah terus balik lagi ke yang pertama. Nah, itu indahnya syariat. Jadi ketika perempuan merasa tidak disayangi, dia berhak mengajukan khuluk. Nah, ketika laki-laki merasa tidak ditaati, dia istilahnya nusyus, melawan ya. Disuruh duduk dia berdiri, disuruh jangan dia pergi. Nah, maka laki-laki boleh memberikan talak. Talak itu cuma 3 kali. Kalau 3 kali diperingatkan nggak bisa juga, maka dia bukanlah istri yang baik. Ya sudahlah, sekarang harapan saya, kita semua sudah dengar banyak podcastnya, beda dengan banyak stasiun TV. Kalau menurutku ya kan,
Forgive, maafkan, tak perlu melupakan. Lupakan nggak bisa, karena Rasulullah kan memaafkan orang yang membunuh pamannya, tapi dia nggak bisa lupakan. Ya Wahsy, nah, kamu tolong jangan tampakkan wajahmu di depanku, karena ketika melihat kamu, aku terbayang dengan pamanku Hamzah yang dibunuh oleh Wahsy. Tapi Nabi memaafkan. Dan pembalasan yang terbaik itu beda adalah pemaaf. Memaafkan, kemudian mengikhlaskan, kembalikan kepada Allah. Dan memaafkan bukan berarti proses hukum itu berhenti. Sudahlah, ini kan ringan nih, tongkat ini ringan nih. Tapi kalau ditahan terus atau ini ringan, kita tahan 2 jam, strukturnya tangan kita udah taruh aja, kalau suruh pegang. Kalau kita pegang sini jadi capek. Tapi jadikan pelajaran juga. Ya banyak ibrah, banyak pelajaran. Saya rasa setiap orang yang nonton kontennya berbeda, dia pasti akan menjadikan bahan pembicaraan. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang bully, kan. Kan di Indonesia ini istiadat kesiapan umat terhadap poligami itu belum ada. Maka minta maaf, bagaimanapun sedang memperjuangkan tentang istri kedua, ketiga, keempat, masyarakat kita memang tidak bisa menerima itu sementara waktu. Ya mungkin nanti, beberapa tahun lagi ketika dakwah sudah mulai masuk, kefahaman agama itu akan meningkat. Nah, orang mungkin tidak akan membedakan lagi. Sama, derajatnya sama, haknya sama. Ya, kecuali ada mufakat, ada uzur ya. Dan umpamanya istrinya satunya ada di luar kota, tak mungkin dia 1 hari di sini, 1 hari di sana, kan patah juga pinggang dia kan, sekali terbang. Nah, dibilang mungkin sebelum menikah dia sudah beritahu, abang bisa cuma ketemu sekali sebulan. Kalau yang istri kedua menyepakati, itu namanya mufakat. Nah, maka itu adalah sebuah kemuliaan. Jadi haknya istri kedua yang mesti 1 hari itu akan dinilai sedekah. Hebat nih, contohnya hebat Islam ya. Jadi dulu bang, pernah Rasulullah SAW hendak menceraikan Ummahatul Mukminin Saudah radhiyallahu anha. Saudah ini istri Nabi setelah berbudak Khadijah. Jadi sebelum menikahi Aisyah, Rasulullah menikah dengan seorang janda agak lumayan tua, tapi tidak terlalu tua. Dan dalam riwayat hadis katakan ibunda Saudah itu badannya juga agak terlalu besar. Sampai 1 hari ketika setelah Rasulullah menikah dengan ibunda Aisyah, Rasul sering di tempatnya Aisyah, jarang ke tempat Saudah. Sering, jadi sampai 1 kali Rasulullah SAW berbicara seakan-akan hendak menceraikan Saudah karena takut akan kezaliman. Ya. Jadi kalau laki-laki tidak mampu, sebetulnya dia angkat tangan di fatwa, nggak mampu menjadi suamimu. Ada syariat yang halal, tapi Allah nggak suka percaya. Dan ibunda Saudah dia tahu ujung pembicaraan Rasulullah itu, lalu dia katakan, ya Rasulullah, tolong jangan ceraikan aku sedekahkan hariku untuk Aisyah. Jangan ceraikan aku ikhlas hariku berikan kepada Aisyah. Istri ketiga. Jadi sebuah sedekah ya. Nah, jadi itu sedekah. Nah, sama. Ya mestinya kalau 1, 2 istri 4, 1 di sini, besok di sini. Itu adil tuh tergantung mufakat tadi. Itu yang mestinya. Ya, jadi kalau seandainya istri kedua dia dapat 1 bulan itu cuma 2 hari kan, mesti kan 15 hari. Kan 15 hari kan, kalau 2 istri. Berarti dia telah dihitung bersedekah 13 hari dia kepada kakak madunya. Dan itu bahkan guru saya mengatakan orang yang menikah istri pertama itu kalau dia ridho, dia dapatkan seluruh pahala istri kedua. Kalau maka itu fadilah. Kalau ini sudah dijalankan dengan ilmu, tidak ada masalah. Kakak kita juga istrinya banyak, istri kakakku 4 istri, pamanku banyak, sepupuku banyak banget di mana-mana. Tidak ada masalah. Dulu Pak Karno juga banyak istri. Kenapa? Karena dulu nggak ada KUA, jadi udah sekarang jadi ribet. Artinya mungkin dalam kasusnya Kak Zida sendiri mungkin si lelaki ini memang belum sepenuhnya paham terkait dengan poligami itu seperti itu. Karena kan memang banyak aku rasa dia kalau yang mantan suami apa masih suami sih? Iya. Pokoknya yang bermasalah dengan Zida ini tidak mungkin beliau tidak tahu ilmunya, karena dia punya pesantren. Dia seorang habaib, dia seorang alim, mubaligh, dai.
Tapi kan bicara agama ini seringan lidah, mengamalkan agama ini seberat badan. Nah, jadi jangan sampai oknum-oknum yang bermasalah ini menjadi gambaran tentang Islam. Islam sempurna, kita yang tidak sempurna. Maksud Habib-Habib itu nggak sempurna. Jadi agama kita sempurna, syariat itu sempurna, kita yang tidak. Nah, maka sudahlah. Kalau menurutku ya, udah Zeda setelah hari ini nggak usah lagi bicarakan ini di media. Cukup kita bicara karya ke depan, bikin buku kan, bikin buku, bikin lagu kan, Nyanyi juga kan nanti nyanyi, kan. baca puisi kan, baca musik presenter, udah yang lalu biar lalu. Oke, Mas Ferry melihat kasus ini seperti apa mungkin, apalagi sekarang sudah sampai ke instansi ke Ustadz Dery. Sebenarnya sih kita datang ke sini tuh niatnya silaturahmi, dan kondisinya itu adalah mencari apa sih nextnya gitu, daripada kita berbicara terus ke belakang. Zeda juga butuh hal-hal baru yang mungkin bisa mengalihkan perhatiannya Zeda untuk lebih baik lagi ke depannya. Mungkin Ustadz Dery bisa memberi saran jalan ikhtiar apa yang lebih baik ke depannya nanti untuk Zeda. Itu aja sih sebenarnya niatnya datang ke sini. Tapi melihat Kak Zeda sendiri sekarang sudah lebih fresh dari sebelumnya atau seperti apa? Ya kalau secara psikologi kita nggak bisa menilai dilihat dengan mata ya, karena kan saya juga dari tim manajemen nggak setiap hari ataupun setiap saat bareng sama Zeda. Di rumah seperti apa kita kan nggak tahu. Tapi so far sih saya dan Ustadz Dery di sini ingin mecut Zeda lagi untuk biar buru-buru move on lah seperti apa. Tapi semuanya kita balikan lagi ke Zeda. Kalau dibilang sudah sembuh atau belum, penyakit psikis itu kan berbeda dengan fisik. Kalau fisik mungkin pulihnya dalam hitungan hari minggu, kalau psikis itu kan menahun, bahkan bisa seumur hidup. Bahkan mungkin luka ini saya bawa sampai di liang lahat masih teringat gitu, karena saking kerasnya hantaman secara mental atau psikis. Mungkin ada nasihat-nasihat dari Ustadz Dery Sulaiman sendiri yang Kak Zeda jadi sebuah renungan juga ke Kak Zeda gitu. Iya, kalau dari Ustadz Dery tadi memberikan nasihat memaafkan. Saya kadang juga bingung gitu, memaafkan yang minta maaf nggak ada. Sampai detik ini tuh saya memaafkan siapa, yang meminta maaf aja nggak ada. Itikat baik sampai detik ini tuh nggak ada. Dan Ustadz Dery ini ya salah satu contoh penceramah yang seharusnya dijadikan panutan ya. Ceramahnya tuh selalu mengajak orang itu untuk taat kepada Allah gitu ya. Tawaduknya Masya Allah ya, kenapa saya mendatangi beliau. Jadi jangan sampai seperti oknum tersebut ceramahnya hanya menyombongkan nasabnya saja ya, tapi memperlakukan seorang wanita apalagi seorang istri nol gitu. Jadi edukasi juga buat yang lain supaya oknum-oknum seperti ini tuh nggak ada. Dan mungkin kalau dibilang move on dan segala macam, seperti kata Ustadz Dery tadi, kalau ada yang minta maaf ya siapa sih yang tidak memaafkan. Cuman masalahnya nggak ada yang minta maaf Ustadz, itu pertama. Terus kedua, sampai detik ini masih dalam perawatan, ini tanggung jawab dia itu seperti apa. Sampai detik ini saya masih dalam perawatan dan materi udah habis-habisan, tenaga, pikiran, mental udah habis-habisan, dan itu yang keluarga saya kejar pertanggungjawabannya bagaimana. Ketika dia aja nggak ada. Hanya sekarang bagaimana caranya saya bisa bertahan, saya bisa survive. Dan kalau tadi Ustadz Dery nanya apa alasannya berpisah segala macam, itu ranah pribadi ya. Yang pasti alasan dia membuang saya bukan karena kembali ke yang pertama, karena ada korban baru. Dan yang baru itu juga diperlakukan tidak manusiawi. Itu yang membuat saya marah.
Itu udah komunikasi dengan yang baru itu Kak berarti Kak? Ada, ada. Sudah tayang di televisi sepertinya ya. Dicek saja. Saya kemarin juga kaget, saya nggak ngerti apa-apa. Saya cuma nonton di televisi. Ternyata setelah saya ada lagi korban yang baru. Nah, inilah kenapa saya speak up. Saya speak up bukan berarti mengumbar aib atau apapun itu, tapi saya hanya ingin ini jadi lahan dakwah saya ya Ustadz ya, agar oknum seperti ini tidak lagi menindas kaum perempuan. Tidak ada lagi korban-korban lain, cukup berhenti di saya. Itulah tujuan saya untuk speak up. Korban baru itu dari dunia entertain atau gimana Kak? Saya kurang tahu ya, Mm-mm. saya cuma nonton di TV sepintas gitu, saya shock, saya kaget. Ternyata belum jera juga gitu. Itu yang makin menguatkan saya untuk melanjutkan ini secara hukum. Wallahu a'lam. Apa kata Allah saja nanti. Dan kalau ditanya tadi Ustadz Dery tadi sempat nanya kenapa Zeda mau sama dia, gitu kan? Kalau saya sih pertama jelas saya mau dengan dia karena untuk menjaga kesucian diri, untuk menjaga marwah saya sebagai perempuan. Bagaimana caranya ya dengan menikah, itu pertama. Kedua, tujuannya adalah agar saya bisa dididik ke agama yang lebih baik, ya karena saya melihat dia berdakwah, berceramah kemana-mana. Yang saya incar dari dia itu adalah ilmu agamanya. Karena saya dalam proses hijrah, ini saksi saya, manajer saya, gak tahu bagaimana proses hijrah saya. Kemudian yang ketiga, kenapa saya mau menerima dia? Karena anak saya perempuan butuh figur ayah. Itulah alasan saya menerima dia. Dan yang keempat, alasan terakhir adalah saya mempertahankan hubungan dengan dia dulu. Karena saya berpikir dia pahamlah ilmu poligami. Orang tua saya tidak mungkin mengizinkan saya begitu saja di poligami. Orang tua saya masih mampu menafkahi saya. Kenapa orang tua saya mengizinkan? Karena orang tua saya menganggap dia tahu ilmu agama. Tapi ternyata ini pelajaran juga buat kaum perempuan di luar sana. Ternyata penampilan itu tidak menjamin semuanya. Jadi belajar mengambil hikmah dari apa yang saya alami. Tapi untuk saat ini Kak Zeda sendiri sudah bisa menerima ada komentar-komentar negatif dari netizen juga atau masih dalam proses penyaringan juga gitu? Terus komentar-komentar dari netizen. Ya, tadi saya juga sempat nanya sama Ustadz Dery ya terkait dengan posisi istri pertama, kedua, ketiga. Ustadz Dery juga tadi memberikan tausiahnya, kenapa, ada apa, Bunda Aisyah juga istri ketiga Rasulullah, apa yang salah? Yang salah bukan Islamnya, bukan poligaminya, tapi oknumnya, seperti Ustadz Dery bilang. Ya, itu aja sih. Untuk anak sendiri terkena juga nggak sih Kak psikisnya Kak? Oh ya, anak saya beberapa kali tuh sempat berkomunikasi dengan dia ya, dalam arti dia mengeluhkan kenapa mama diperlakukan seperti ini, apa salah mama? Mama kan istri babah, ya kau manggilkan babah. Justru dia anak masih di bawah umur ya, masih 12 tahun, justru mendapatkan kata-kata yang kurang pantas, kamu kurang ajar lah. Itu satu PR lagi, saya belum pulih menyembuhkan diri saya harus memulihkan anak saya. Itu saya harus membawa dia ke psikolog berkali-kali karena dia secara mental juga hancur. Dari kecil dia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Saya berharap dengan saya menikah dengan dia bisa memberikan kasih sayang untuk anak saya. Tidak usahlah pada saya, tapi untuk anak saya, membimbing kami ke agama yang lebih baik. Tapi justru kata-kata yang menyakitkan ya, yang menghantam mental anak saya sampai diruat ke psikolog. Mungkin selain dari kata-kata ada kekerasan juga nggak sih Kak Zeda? Ya, dari kata-kata yang menghantam mental itu kan sudah termasuk tindakan abuse secara psikis ya. Kalau secara Enggak ada. gitu.
Kak, kan juga Kak Zeda kan melaporkan tersangka ke dalam pidana gitu kan. Untuk update-nya mungkin sampai saat ini Sejauh mana Mbak? Alhamdulillah ya. Tadi saya jawab dulu pertanyaan sebelumnya. Bulian apa bulan netizen? dari netizen itu kan komentar pidana. Ya begini ya. Saya sebelum melangkah, ini kan ibaratnya saya berperang ya. Perang melawan penindasan terhadap perempuan. Perang mencari keadilan. Resikonya berperang itu pasti kita akan dapat sabetan pedang. Dan sabetan pedang yang sudah saya rasakan ya fitnah ya, komentar dari publik segala macam, itu sudah resiko dan saya tidak terlalu memperdulikan ya. Seperti apa kata Ustadz Beri, apa yang salah? Bunda Aisyah, istri ketiga Rasulullah, dimuliakan oleh Rasulullah, dimuliakan Allah dalam hadis ya, dalam sumber-sumber sejarah Islam. Jadi ya pegangan saya sekarang cuma dua sih, Al-Quran dan juga hadis sunnah. Saya tidak peduli dengan apa kata orang. Berarti kalau mereka menghujat, menghina, berarti mereka sayang dengan saya. Kenapa saya bilang begitu? Bayangkan ya, orang sudah benci tapi masih perhatian sama kita. Berarti kan dia sayang sama saya. Dia benci sama saya, tapi saya masih diperhatikan. Masya Allah kan? Ya kita doakan saja supaya mereka tidak mengalami apa yang saya alami dan diberikan hidayah oleh Allah. Tidak terlalu pengaruh gitu terhadap faktor eksternal yang datang ke Kak Zeda. Kalau secara mental menghantam atau tidak sudah pasti, tapi ya itu resiko ya. Saya berperang itu tadi sampai pedang pasti ada. Ada Masya Allah. dari yang menguatkan, ada manajer yang menguatkan juga. Sampai detik ini belum diceraikan secara beradab. Saya cuma minta diceraikan secara beradab sesuai perintah Habib Rizik yang memediasi masalah kami. Ya, ceraikan saya di atas materai supaya saya tidak dapat fitnah. Tapi sampai detik ini itu belum dilakukan. Itu yang saya sesalkan. Sudah tidak mengakui saya sebagai istri, menceraikan saya saja di atas materai nggak mau. Itu gimana? Dan itu perintah dari seorang imam besar, tidak dijalankan. Biarkan publik nanti yang menilai. Kalau Ustadz Dery mungkin tanggapannya gimana Ustadz? Kak Zeda belum diceraikan sesuai syariat, apakah itu? Ya, kalau cerai itu sebetulnya bercandanya pun jatuh. Yang diminta sama Zeda kan dulu dinikahi baik-baik, habis itu kalau menceraikan ya kan bercerai bukan perkara yang haram, halal. Insya Allah kan. Ya, jadi kalau memang itu permintaan dari guru ya mesti susah sih untuk dibuat kalau memang itu benar pengen bercerai. Atau jangan-jangan dia masih cinta lagi jangan ya. Pernyataan pakai materai, aku ceraikan kamu, selesai. Itu aja dan sederhana aja. Tapi kalau secara hukum agama, setahu aku orang bercanda aja katakan saya begitu kan. Enak kali masakan mau bercerai jatuh bercanda. Terus sambil bercanda. Nah, jadi guyonnya jatuh. Nah, jadi aku rasa ini masalah Zeda ini kan masalah perasaan beliau yang terlukai ya. Healingnya tentu perbaikannya tentu ada perlu waktu. Kalau kita yang sebagai penonton ya kira gampang aja lah itu. Masalah kan kalau kuat kan gampang ya. Kuat kan masalah ini besar tapi Allah lebih besar. Kadang ada masalah tapi ngamalinnya kan nggak semudah bicara. Nah jadi saya berharap pertemuan bermanfaat untuk rohaniannya Zeda, sehingga Zeda bisa menjadi orang yang ikhlas. Ya ingat banyak hal yang harus kita buat lagi ke depannya. Ya kalau kita masih fokus dengan ini aja terus nanti khawatirnya malah merusak kesehatan, pikiran, kemudian kreativitas kita juga hilang. Padahal potensi banyak kan. Sudah dilaporkan, doa sama Allah, terserah nanti mau kemana nanti, biarkan Allah yang memutuskan. Nah, sekarang Zeda tatap ke depan. Kita nggak tahu, life is too short, hidupnya singkat kan. Dan kita nggak tahu berapa tahun lagi kita hidup di dunia ini. Jangan sampai kita membawa dendam, sakit hati,
luka ini sampai dia bilang sampai ke dalam kubur masih di semua nanti itu kan sebuah pernyataan yang mestinya nggak uh, diucapkan, karena itu akan mempengaruhi pikiran juga kata-kata itu. Jadi kalau menurutku maafkan, tapi tak perlu harus melupakan. Tak perlu orang minta maaf ya. Kalau orang kita salah kita minta maaf itu biasa. Yang luar biasa orang salah kita yang minta maaf. Udah selesai, cari kesalahan kita yang banyak-banyak. Sebanyaknya kita kan juga tidak sempurna kan. Untuk mengobatinya itu begitu. Di setiap ada persoalan, guru saya ngasih tahu, kamu cari kebaikan orang itu sebanyak-banyaknya, kamu cari keburukan kamu sebanyak-banyaknya. Sehingga kita terobati. Ya, kalau terus kita bicarakan luka, luka ini kalau dipegang digaruk-garuk tambah parah juga. Tapi kalau masalah besar dibiarkan agak kecil, masalah kecil dibiarkan agak hilang. Kalau dibicarakan terus nih tambah ribet, tambah ruwet masalahnya. Dan ya cukuplah teman-teman media tolong beritakan yang positif sehingga Zeda pun tidak dibully di sosial media dengan judul-judul yang buat. Itu hati-hati nih, clickbaitnya hati-hati juga, kadang-kadang ceritanya lain, judulnya lain. Anak seringkali datang berapa orang media datang itu, tolong kalau kalian mau jadi juru damai, kalau menjadi orang baik, aku itu sampai baik. Beberapa kali ceritanya akan masalah umum, tapi ternyata judulnya beda. Nah, akhirnya saya bermasalah dengan orang, salah paham dengan orang gitu. Jadi sekarang ya saya berharap dia sih bisa langsung tabayun kepada pihak yang zalimi Zeda ini. Ya kita mau dengar siapa sih versi dia. Sekarang kan yang kita dengar baru versi Zeda. Ya kalau uang itu kan satu gambar aja kan sebetulnya belum laku, pasti ada dua gambar. Dan setiap ada konflik itu pasti ada sebab akibat dan sebagainya. Dan tidak ada sebetulnya tempat kembali yang lebih selain Allah. Angkat tangan menyerah kepada Allah, curhat di atas sajadah. Minta ampun sama Allah, ya Allah, aku sudah buat hilang, aku sudah buat salah, aku entah apa kesalahan kita sehingga Allah berikan ujian macam ini kan. Tapi ingat kan beberapa kali saya bilang satu ujian sama dengan satu orang guru, dan setiap kali ada ujian ada kenaikan kelas. Nah, setelah ini akan ada kenaikan kelas levelnya berbeda. Mudah-mudahan nanti Allah berikan pekerjaan yang mudah, rezeki yang berkah, berlimpah ruah, atau Allah hantarkan lagi seorang suami yang jauh lebih baik, lebih sayang, ya, lebih ganteng, lebih kaya, dan lebih soleh. Itu aja. Kalau Zeda masih di sini terus, yang ini sebetulnya Allah sudah membuka banyak pintu nih. Ternyata kita masih belum jalan-jalan kan, ya maju-maju. Udahlah, sekarang laporkan biar para kepolisian dan pantau terus proses hukumnya. Jaga tatap ke depan melangkah. Ya, istighfar banyak. Mungkin saya rasa itu. Jadi kalau dibicarakan sampai subuh nggak selesai. Mungkin terakhir ada juga yang mau disampaikan buat si pihak. Ya aku sampaikan gitu, ya udah, Zeda cuma minta diceraikan secara tertulis apa. Kalau Habib dengar, ya saya tuh gini, jadi bagi meskipun Habib ini buat banyak hal ya, tapi saya untuk menghina Habib tak sanggup saya, karena ada kekerabatan mereka dengan Rasulullah itu aja. Ya mudah-mudahan Allah beri hidayah, Allah berikan ya. Setelah Habib kalau bisa tampillah di media juga, klarifikasi, diluruskan kalau ada salah minta maaf ya. Kalau ada yang bagaimana biar kita juga tidak menduga-duga saja. Ya kalau memang tidak bersalah kenapa harus ya, kasih tahu dan mudah saja minta maaf kalau salah. Saya rasa orang Indonesia ini pemaaf dan pelupa. Orang Indonesia ini pemaaf dan pelupa, habis dimaafkan lupa. Sebentar viral, sebentar hilang. Ya.